Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyuguhkan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kucap kicep. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan episode alur film Pertaruhan The Series yang sebelumnya sudah saya upload. Nah, buat sobat X Kartap yang belum nonton alur film Pertaruhan yang sebelumnya, bisa langsung nonton saja video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Di awal episode diceritakan 24 jam sebelum kematian Bertie. Dan cerita pun diawali dengan memperlihatkan Eljan yang sedang bersama Ara di kosannya. Kemudian di sana Eljan berterima kasih kepada Ara karena telah membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat Bertie. Lalu Ara pun menanyakan tentang siapa wanita yang berada di camp tinju tadi. Di sana Eljan pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah Jamilah, ibunya Wulan yang sering dirinya ceritakan kepada Ara. Hingga Ara pun memuji kedekatan antara keduanya karena mereka memiliki hobi yang sama dan berada di tempat yang sama pula. Namun di sana Eljan menjelaskan bahwa mereka berantem di atas ring itu untuk nyari duit dan hal itu sudah Eljan lakukan sejak dirinya masih di dalam penjara. Ketika mendengar hal itu, Ara pun kaget dengan apa yang dilakukan Eljan di dalam penjara. Hingga akhirnya Eljan pun menceritakan kehidupan dirinya dan Rio saat mereka di dalam penjara. Dan cerita pun akan dibawa ke 2 tahun sebelumnya, di mana Eljan dan Rio saat masih dalam penjara. Di mana saat itu Eljan kebetulan satu kamar sel bareng Rio. Dan Rio dengan modal dadu dan bacotannya bisa menarik napi-napi yang lain untuk masuk ke dalam permainan judinya. Namun tidak semua napi suka dengan cara Rio tersebut. Suatu ketika di sana ada napi rese yang merupakan anak buah Romo menegur Rio ke kamar selnya. Nah guys, biar kalian tahu dulu nih. Jadi, Romo ini adalah napi yang sangat disegani atau bisa disebut pemegang wilayah di lapas tersebut. Namun di sana Rio yang tengil seakan tidak terima dan Rio pun langsung menghajarnya hingga terjadi sedikit keributan di sana. Di kamar sel, Eljan pun memperingati Rio agar jangan nyari masalah dengan Romo dan antek-anteknya. Jiper gitu loh. Takut. Ketika Eljan masih di dalam penjara, tak jarang Ica selalu berkunjung menjenguk abangnya untuk menceritakan keadaan ayahnya. Hingga suatu ketika Ica pun saat itu mulai kesusahan mengurus bapaknya sendirian. Ditambah lagi dirinya harus menanggung beban moral dan moral keluarganya sendirian. Lalu Ical pun di hadapan Eljan seakan menyalahkan Amar yang memilih untuk pergi merantau meninggalkan adiknya sendirian mengurus bapaknya yang sedang sakit keras. Kemudian di sana Eljan pun mencoba untuk menenangkan Ical. Namun Ical malah emosi dan ngamuk-ngamuk di hadapan Eljan dan seakan menyalahkan Eljan. Karena yang Ical butuhkan saat itu kehadiran abang-abangnya di rumah. Hingga hal itu pun mengakibatkan kegaduhan di sana. Kemudian setelah kejadian itu, Eljan pun seperti orang yang pendiam karena terus memikirkan kondisi ayahnya dan Ical. Namun beruntungnya di sana ada Rio yang selalu menjadi sumber solusinya. Karena ternyata Rio mengetahui Eljan memiliki masalah dengan keluarganya. Bahwasannya Rio dengan tidak sengaja sempat menguping pembicaraan Eljan saat ditengokin oleh Ical. Hingga hari-hari mereka di lapas pun selalu dipakai untuk taruhan. Dan pundi-pundi uang pun selalu menghampiri Eljan dan Rio dari hasil taruhan setiap harinya. Dan suatu ketika berita itu pun sampai ke telinga Romo. Di mana Rio pun akhirnya dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh kelompok Romo. Eljan yang mengetahui sahabatnya dikeroyok oleh anak buah Romo, lantas dirinya pun berniat akan membalasnya. Dan benar saja saat Desta anak buah Romo sedang mandi, Eljan pun langsung menghajarnya. Setelah itu di kamar selnya, Eljan diberi wejangan oleh seorang pria bertubuh besar dan jangkung. Yang kebetulan juga pria itu satu kamar sel dengan Eljan dan Rio. Kita sebut saja pria itu dengan sebutan Big Show. Keesokan harinya Eljan yang sedang ngebengkel di lapas didatangi oleh Romo dan anak buahnya. Di sana Eljan seakan memprovokasi kepada Romo dan anak buahnya. Eljan pun menantang duel 1 lawan 1 terhadap mereka. Dan beruntungnya di sana ada Big Show yang selalu membackup Eljan. Hingga terjadilah pertarungan duel antara Eljan dan anak buah Romo.
Kemudian di sana Rio melihat potensi yang bagus untuk menghasilkan duit, dan Rio saat itu malah membuat pertarungan tersebut menjadi ladang taruhan kepada napi yang lainnya. Setelah pertarungan itu, Eljan di kamar selnya terlihat diurut sama Big Show. Kemudian Big Show pun mengajarkan teknik bertarung pada Eljan, dan Big Show juga mengingatkan pada Eljan bahwasannya kalau Eljan saat itu bertarung melawan Romo, pasti Eljan akan kalah. Lalu di sana Rio penasaran dan menanyakan kepada Big Show perihal pertarungan Eljan dan Romo. Hingga akhirnya Rio memiliki ide yang cerdas untuk mengundur-undur pertarungan Eljan dan Romo sampai Eljan siap untuk melawan Romo. Keesokan harinya Rio menemui Desta untuk mengajak kong kali kong agar Romo tidak langsung melawan Eljan. Dan Rio di sana memberikan jatah untuk Desta kalau dirinya berhasil mengkondisikan Romo, dan Desta akan mendapatkan komisi 30% dari Rio dalam setiap pertarungannya. Hingga Desta pun melancarkan aksinya kepada Romo agar menurunkan anak buahnya terlebih dahulu untuk melawan Eljan. Keesokan harinya pertandingan demi pertandingan pun berlangsung, dan Eljan pun berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Romo. Setiap anak buah Romo yang dikalahkan oleh Eljan, terlihat Romo pun selalu emosi dan ingin segera turun tangan, namun di sana Desta selalu menahan Romo ya guys ya. Sementara Rio dapat meraup banyak uang dari setiap pertandingan tersebut, hingga hari-hari Eljan pun disibukkan dengan pertarungan demi pertarungan setiap harinya. Singkat cerita, terlihat Ical menjenguk Eljan ke lapas, namun saat sipir penjara akan memanggil Eljan, di sana sang sipir pun ditahan oleh sipir lainnya karena saat itu Eljan sedang bertarung, hingga Ical pun tidak bertemu dengan Eljan saat itu. Dan hal itu membuat Ical kesal dan umak-amuk di kantor polisi ya guys ya. Hingga suatu ketika Jamila dan Wulan pun datang untuk menjenguk Eljan di lapas. Di sana Eljan berniat akan menitipkan uang untuk pengobatan ayahnya kepada Jamila. Namun di sana Jamila memberikan kabar kepada Eljan kalau ayahnya telah meninggal 2 bulan yang lalu. Dan hal itu membuat Eljan kaget serta leles ya guys ya. Karena saat itu Eljan belum mengetahui kabar ayahnya itu. Kemudian Jamila pun bertanya apakah Ical belum memberi kabar kepada Eljan. Karena yang Jamila tahu kalau saat itu Ical datang ke lapas untuk memberikan kabar kematian ayahnya kepada Eljan. Lalu di sana Jamila menceritakan semuanya kepada Eljan perihal keadaan keluarga Eljan di rumahnya sebelum akhirnya Pak Musa meninggal. Setelah itu terlihat Eljan pun sangat hancur dan terpukul setelah mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Di sisi lain terlihat Romo dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan Eljan di tempat biasa dilakukan pertarungan. Namun saat itu Eljan pun tidak datang dan hal itu membuat Romo kesal. Keesokan harinya di kamar sel, Eljan pun terlihat curhat kepada Big Show perihal permasalahan keluarganya. Dan kemudian Big Show pun memberikan suntikan motivasi kepada Eljan dan bagaimana cara bertahan hidup di balik jeruji besi. Tak lama setelah itu Eljan pun mendapatkan kabar bahwa Rio dikeroyok oleh gengnya Romo. Sontak saja Eljan pun langsung pasang badan untuk menghadapi Romo. Dan siap nggak siap, Eljan pun harus berhadapan langsung dengan Romo saat itu juga. Terlihat Big Show pun memberi pesan kepada Eljan bahwa dirinya lah yang akan bertugas mengurus Rio. Eljan pun kemudian menemui Romo di bengkel lapas, hingga terjadilah duel yang sengit di sana antara Eljan dan Romo. Hingga akhirnya Eljan pun dapat menumbangkan Romo dan membuat mata Romo cacat karena terkena colokan obeng dari Eljan ya guys ya. Dan saat Eljan akan menghabisi Romo, para sipir pun datang untuk melerai perkelahian mereka. Dan setelah tragedi itu, Romo pun akhirnya dipindahkan ke lapas lain. Setelah Romo tidak ada di lapas, Eljan pun berpikir kalau masalahnya telah selesai. Namun tak lama kemudian, Eljan pun mendapatkan kabar dari Jamila kalau Amar dirampok di pelabuhan dan Amar pun harus tewas dalam kejadian tersebut. Keadaan hati Eljan setelah itu sangatlah hancur karena telah kehilangan segalanya. Sambil ungsrak-ingsrik menceritakan perjalanan hidupnya yang pahit, Ara pun di sana mencoba untuk memberikan semangat kepada Eljan. Namun tak lama kemudian setelah mendapatkan telepon, Eljan pun bergegas pergi untuk mempersiapkan pertandingan di kamp tinju Berti. Scene pun berlanjut di mana Eljan terbangun di rumah sakit dalam keadaan yang babak belur dan tak sadarkan diri. Hal itu diakibatkan dari pertarungan Eljan dan Romo di atas ring tempo hari. Eljan pun ditumbangkan oleh Romo sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian setelahnya barulah orang-orang di kamp tinju Berti menyadari kalau Berti telah tewas. Hingga Jamila pun terlihat hancur saat melihat keadaan Berti yang sudah tak bernyawa.
Saat Eljan mendengar kabar kematian Bertie dari Ara di rumah sakit, dirinya seakan tak percaya dan kaget sekaget-kagetnya. Dan Eljan pun langsung merasa kalau dirinya seakan tak berguna karena tidak bisa melindungi keluarganya yang masih ada. Di sisi lain terlihat hari-hari Jamilah pun seakan-akan tak bersemangat dan selalu dirundung pilu pasca kepergian Bertie sahabatnya itu ya guys ya. Dan kini Jamilah juga harus kehilangan pekerjaannya. Keesokan harinya setelah pulang dari rumah sakit, Eljan terlihat menemui Tony di kantornya dan berniat akan kembali kerja di tempat Tony lagi sebagai debt collector. Mengingat sekarang dirinya sudah tidak memiliki pekerjaan lagi setelah Bertie mati, camp tinju Bertie pun tutup. Awalnya Tony seakan menolak Eljan, namun setelah Eljan menggertak, kemudian Tony pun langsung memberikan Eljan sebuah data debitur yang harus Eljan ambil motornya. Dan orang itu ternyata Rembo, sang penguasa pasar kelompok barat. Di sisi lain terlihat Ical yang sedang makan sambil curhat bareng Salma. Di sana mereka juga saling bercerita tentang cita-cita mereka masing-masing. Dan kedekatan mereka pun terlihat semakin hari semakin berchemistry ya guys ya. Dan film pun bersambung.